Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Melanur Afifah, NIM 23010220039 dari kelas PAI 2A. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang hadis jual beli barang terlarang. Ada 3 pembahasan. Yang pertama, hadis jual beli barang terlarang. Yang kedua, pengertian jual beli. Yang terakhir, pandangan para ulama tentang jual beli barang terlarang. Pembahasan yang pertama, hadis jual beli barang terlarang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min ngamilis saitoni fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi atau berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Maidah ayat 90. Bahasan yang kedua, pengertian jual beli. Menurut bahasa, jual beli memiliki arti yaitu menjual, membeli dan menukar barang dengan barang lain yang telah disepakati. Sedangkan menurut istilah, jual beli memiliki beberapa arti, diantaranya yang pertama, menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Yang kedua, pemilik harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan syara. Yang terakhir, penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan. Dari beberapa definisi yang diberikan dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian yang telah disepakati, baik itu tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai sama yang dilakukan secara sukarela dan telah disepakati kedua belah pihak dengan perjanjian yang telah ditentukan di awal. Sementara itu, agama Islam juga melarang umatnya untuk melakukan akad jual beli yang memang tidak sesuai dengan syariat agama Islam atau jual beli barang yang haram. Definisi jual beli barang yang diharamkan adalah semua barang yang telah dinyatakan haram oleh syariat Islam untuk dikonsumsi atau dipergunakan karena berbagai sebab hukum, seperti tidak halal dan najis, serta mendatangkan kerusakan atau mafsadat dan bahaya atau mudarat bagi akidah, jiwa dan akal, hubungan nasab maupun harta benda yang dijaga oleh hukum Islam. Bahasan yang terakhir, pandangan para ulama terhadap jual beli barang terlarang. Ulama fikih sepakat bahwa sebagian najis tidak boleh diperjualbelikan, sedangkan sebagian lainnya dipersilahkan. Adapun jual beli bangkai, homer, dan babi adalah batal atau tidak sah menurut para fuqaha karena hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli homer atau minuman keras, bangkai babi, dan berhala. Kemudian seorang bertanya, bagaimana tentang lemak bangkai karena banyak yang menggunakan sebagai pelapis perahu dan minyak kulit dan untuk bahan bakar lampu. Rasulullah SAW menjawab, tidak boleh, semua itu adalah haram. Kemudian ulama mazhab Hanafi berpendirian bahwa keharaman memperjualbelikan benda najis bukan karena materi benda itu najis, tapi karena benda itu tak bernilai dan haram dimanfaatkan oleh syara. Oleh sebab itu, memperjualbelikan homer atau yang diproses dari anggur, babi, bangkai, dan darah dilarang karena tidak bernilai harta dalam Islam. Apabila seorang muslim melakukan transaksi jual beli terhadap benda-benda tersebut, maka jual belinya batal. Adapun minuman yang bukan terbuat dari anggur, menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, haram diperjualbelikan. Memperjualbelikan anjing dengan seluruh jenisnya, menurut ulama mazhab Hanafi, adalah boleh. Di samping itu, memperjualbelikan kotoran hewan apapun karena bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk dijadikan pupuk tanaman. Ulama mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali atau jumhur ulama berpendirian bahwa ilat keharaman memperjualbelikan benda-benda najis itu adalah karena kenajisannya haram diperjualbelikan, seperti darah, bangkai, babi, dan anjing.
Akan tetapi di kalangan sebagian ulama mazhab Maliki ada pendapat yang menyatakan bahwa anjing boleh diperjualbelikan karena anjing bagi mereka bukan najis. Adapun tentang hukum memperjualbelikan kotoran hewan menurut jumhur ulama, apabila daging hewan itu dimakan, maka tetapi apabila kotoran itu berasal dari hewan yang tidak dimakan dagingnya, haram memperjualbelikannya. Hukum ini didasarkan atas prinsip mereka yang menyatakan bahwa hewan yang dimakan dagingnya adalah bersih, bukan najis. Alasan yang mendasari dilarangnya memperjualbelikan benda-benda najis selain anjing diantaranya adalah hadis dari Jabir bin Abdullah yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung. Dan hadis lain Rasulullah menyatakan sesungguhnya Allah apabila mengharamkan sesuatu, dia mengharamkan harganya. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.